Baik, selamat malam Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak. Pada kesempatan yang baik ini saya mencoba untuk live lagi di salah satu channel Facebook, yaitu Grup Politik Kota Ketik. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan aksi-aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Polres Belu. Khususnya pada malam hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan bantuan sosial, bansos yang dilakukan oleh Polsek Tasifeto Timur kepada korban bencana alam angin puting beliung. Sekarang luar biasa. Tapi sebelum saya menyampaikan aksi-aksi yang luar biasa yang dilakukan oleh Polres Belu, terkhusus yang ada di Polsek Tastim, saya mau menyampaikan kepada publik terkait dengan kemarin berhasil Polres Belu, dalam hal ini Satuan Intel, yang berhasil mengamankan pelaku pencurian sepeda milik Wakapolres Belu. Tapi saya dengar kabar katanya pelakunya juga melarikan diri. Yang menjadi pertanyaan saya, kok bisa ya sudah ditangkap terus dia melarikan diri? Ini patut ditelusuri. Kalau ada dalil yang mengatakan bahwa oknum yang ditangkap tersebut memiliki gangguan jiwa, berarti oknum itu, setahu saya, oknum itu baru keluar daripada penjara. Artinya pernah dihukum, entah kasus apa. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa oknum tersebut punya gangguan jiwa, ini harus butuh ahli atau dokter ahli kejiwaan supaya bisa membuktikan ini. Ya. Ini mohon maaf, ini saya harus pada malam hari ini saya harus kritisi juga kinerja dari oknum yang menangani kasus ini. Dan saya juga dari publik ini meminta untuk pertanggungjawaban kenapa sampai bisa dilepas. Kalau seandainya dalil itu mengatakan bahwa karena gangguan jiwa, perlu kita minta dokter ahli kejiwaan untuk bisa membuktikan bahwa orang itu memiliki kejiwaan atau tidak waras. Kalau misalnya dia tidak waras, tidak mungkin dia dihukum. Karena didengar, saya membaca berita bahwa dia pernah masuk penjara, entah itu kasusnya apa. Ya. Karena saya mau menyampaikan kepada publik, karena kinerja dari Bapak Kapolres Belu hari ini adalah yang terbaik. Dengan hal-hal positif, lihat. Dan saya juga berpikir bahwa oknum yang kemarin melakukan pencurian sepeda ini sudah diproses atau sudah ditahan. Tapi dengar katanya melarikan diri, entah dia melarikan diri atau dilepas. Nah, kalau dilepas, siapa yang berani melepaskan? Dalil apa yang dipakai sampai melepaskan oknum tersebut? Ya. Mestinya pelaku kejahatan mesti harus diproses supaya memberikan efek jerah. Kalau seandainya dilepas, nah kami juga minta pertanggungjawaban daripada pihak yang melakukan penyelidikan tersebut. Dalil apa yang dipakai sehingga dia dilepas? Kalau dia melarikan diri, dia di tangannya siapa? Kalau ada dalil yang mengatakan, menyampaikan bahwa gangguan kejiwaan, dasar apa yang disebut dia gangguan kejiwaan? Dokter ahli kejiwaan mana yang sudah menyampaikan bahwa dia punya riwayat penyakit kejiwaan? Nah, ini akan saya telusuri terus, akan saya live terus terkait permasalahan ini. Karena ini pelaku kejahatan. Di saat situasi bahwa pencurian makin marak, akhir-akhir ini banyak sepeda motor yang hilang.
bahkan sampai sepeda diambil di rumah kediaman Wakapolres. Terus sudah ditangkap, saya dengar orangnya sudah tidak ditahan atau entah seperti apa. Ini harus tolong disampaikan kepada publik sehingga publik tidak menjadi respect dan publik bisa menilai. Bapak Ibu masyarakat pencinta grup politik Kota Ketik, saya Vicky Nahak, sesuatu hal yang baik pasti saya akan menyampaikan kepada publik. Kalau sekiranya sesuatu hal yang saya melihat bahwa itu tidak serak atau tidak sesuai dengan ini, saya pasti harus menyampaikan kepada publik. Inilah saya. Suka tidak suka, inilah saya. Artinya saya menyampaikan kepada publik kinerja Bapak Kapolres yang luar biasa ini mestinya harus didukung dengan semua aspek. Saya menyampaikan kepada publik, kemarin saya bersama dengan Bapak Kapolres, begitu banyak ibu-ibu ketika dibantu air mata keluar. Karena apa? Mereka tidak bisa lagi mengucapkan kata terima kasih, hanya air mata ketulusan yang mereka sampaikan kepada Bapak Kapolres. Karena kebaikan, karena Bapak Kapolres tidak mau melihat masyarakat itu susah. Kalau misalnya saya harus kritisi, kenapa saya harus kritisi? Kenapa orang sudah diamankan terus dia bisa melarikan diri? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah dia itu melarikan diri atau dia dilepas? Kalau dilepas, dalilnya apa? Supaya kami masyarakat ini menjadi tingkat kepuasan. Dan kami minta ini harus secara transparan. Ini saudara Bobi sudah ditangkap lalu melarikan diri. Saya mau colek. Mungkin Pak Naris sekarang bukan lagi di Satuan Buser. Ini yang saya lagi melarikan diri, saya mempertanyakan. Ya. Saya mempertanyakan. Hal ini akan saya live, akan saya pertanyakan ini. Karena apa saya sampaikan? Apa yang dilakukan Bapak Kapolres harus kita apresiasi, luar biasa. Artinya, tolong ini didukung. Banyak orang-orang hebat di Polres Belu. Bapak Kapolres, luar biasa. Bapak Wakapolres, jajarannya luar biasa. Terlebih, Kasat Reskrim, yang saya selalu lihat selalu tersenyum, penuh kedewasaan. Ini yang saya perlu kritisi adalah kenapa dilepas atau melarikan diri. Nah, sekarang kami masyarakat mempertanyakan dalil apa sehingga dia bisa melarikan, dalil apa sehingga dia dilepas. Supaya tingkat kepercayaan kami masyarakat juga kami merasa nyaman. Kenapa? Karena akhir-akhir ini marak terjadi kasus pencurian motor. Selalu live saya bilang, kalau satu sudah tertangkap, pelaku pencurian kalau tertangkap, kalau dia sudah dihukum atau dicobloskan dalam sel, pasti yang lain akan kali bagi, akan takut dengan sendirinya. Karena mengatakan seseorang itu dia gangguan jiwa, itu kita perlu dokter ahli kejiwaan dalam pemeriksaan yang begitu ketat sehingga bisa memvonis bahwa dia memang punya gangguan kejiwaan. Tapi orang yang ditangkap pencurian motor ini sepeda tersebut baru keluar daripada penjara, ini menjadi pertanyaan saya. Kalau memang Mas Bobi mau live silakan. Baik, kita tinggalkan tentang hal yang tadi saya kritisi. Ya. Sekarang
Saya beralih ke Tasik Veto Timur. Bantuan sosial Bansos Polsek Tasik Veto Timur saya begini, Mas Bobi, ini dia sudah tidak sampai lagi ke, saya tidak bela di sini, saya tidak bela Buser, tapi ini sudah ditangkap, sudah diamankan di Polres. Artinya minta maaf, ini siapa yang melakukan pemeriksaan tersebut? Kita harus kalau kepada Buser saya tidak. Buser kan intinya begini, namanya ini polisi yang bagian lapangan, kan begitu mengamankan pelaku ya dia serahkan kepada pihak yang mungkin BAP lah apa ya. Ini kita kalau Buser dia tidak ranah untuk Buser, tidak, tugasnya Buser mereka kan menangkap. Nanti kan ada bagian yang melakukan pemeriksaan melalui BAP. Mungkin nanti coba naik Bobi tanya langsung kalau tahu. Bantuan sosial Bansos Polsek Tasik Veto Timur kepada korban bencana alam angin puting beliung. Pada hari Rabu 20 September 2003 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah bertempat di Dusun Boy, Desa Bauho, Kecamatan Tasik Veto Timur, Kabupaten Belu, pemberian bantuan sosial oleh Polsek Tasik Veto Timur kepada korban bencana alam puting beliung, yaitu atas nama Ibu Elizabeth Keunfin. Ini arti luar biasa. Di sini artinya bahwa hal-hal positif sekarang ini saya menyampaikan kepada publik. Polisi menjadi teman bagi masyarakat. Polisi selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Ketika masyarakat mengalami kesusahan seperti begini, ini adalah contoh yang dilakukan oleh Bapak Kapolsek Tastim, yaitu Bapak Ibdah Mahrim bersama anggotanya. Respect cepat. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi beban? Apa yang bisa ini adalah aksi nyata spontanitas, tapi setidaknya bermakna dan mengurangi beban bagi masyarakat yang dilanda bencana tersebut. Bahkan di situ saya melihat ada penyerahan sembako. Bapak Kapolsek yang memimpin langsung. Ada Bapak Kanit dan beberapa Babin Kaptimas. Ada Kapul Subsektor Takirin juga ada di situ. Mereka datang, mereka memberikan bantuan sembako, ada minyak goreng, telur, air mineral, mie instan, dan bahan bangunan berupa seng, paku, kayu, serta buku tulis buat anak yang daripada ibu yang menjadi korban daripada angin puting tersebut. Ini hal-hal yang positif. Artinya dengan program daripada Bapak Kapolri, yaitu Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dengan program Jumat Curhat, dengan begitu perannya polisi, berperannya Polri, bahwa Polri sekarang akhir-akhir kita bisa lihat di Kabupaten Belu, khususnya di Polres Belu. Sekarang kita bisa lihat betul-betul Bapak Ibu anggota polisi yang ada di pos betul-betul melayani dengan hati. Mereka tidak mau melihat masyarakat mereka. Mereka tidak melihat dari hal yang lain. Tapi panggilan nurani menjalankan fungsi dan peran sebagai anggota kepolisian, kita lihat di Tasik Veto Timur ini menjadi contoh. Respect cepat dari Bapak Kapolsek Tasik Veto Timur, yaitu Bapak Ibdah Mahrim bersama dengan para kanit-kanitnya dan para anggota dan Babin Kaptipmas. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Memberikan bantuan, itu bukan cuma sembako, ada minyak goreng, ada mie instan, ada air mineral, ada paku, ada seng, ada sesuatu hal yang patut kita apresiasi.
Kenapa saya menyampaikan ini kepada publik? Saya menyampaikan bahwa di zaman sekarang ini, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, aparat baik TNI maupun Polri sebagai teman bagi masyarakat. Tidak ada sekat supaya masyarakat pun tidak merasa takut. Ini menjadi bukti dengan terobosan-terobosan, dengan hal-hal positif yang dilakukan oleh institusi kepolisian ini. Contoh konkret yang bisa kita lihat, adanya bencana yang dialami di masyarakat yang terjadi di Boe, Dusun Boe. Ini menjadi contoh bahwa Polri selalu bersama masyarakat. Spontanitas yang dilakukan oleh Bapak Kapolsek, Bapak Ibda Marim bersama jajarannya, ini adalah sesuatu yang luar biasa, memberikan bantuan kepada masyarakat. Bapak Ibu pencinta grup politik, ini bisa saya sampaikan di layar. Ini adalah bantuan yang diberikan oleh Bapak Kapolsek dan jajarannya. Bisa dilihat. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, hal baik sudah dilakukan. Bahwa hari ini Polri menjadi teman bagi masyarakat. Tidak ada sekat di antara kita. Terobosan-terobosan kemanusiaan mereka jalankan. Membantu meringankan beban penderitaan. Contoh yang terjadi di Tasifete Timur, yang ada di Dusun Boe, Desa Bauho, itu menjadi bukti nyata bahwa institusi kepolisian Republik Indonesia mereka melayani masyarakat dengan penuh ketulusan, dengan hati. Tidak pernah berpikir yang lain. Yang bisa dibantu, mereka bantu. Yang bisa meringankan beban, terobosan-terobosan inovatif yang mereka lakukan patut kita apresiasi. Oleh karena itu saya juga mengharapkan kepada seluruh saudara-saudara saya, Bapak Ibu masyarakat yang ada di Kecamatan Tasifete Timur. Saya menyampaikan mari sama-sama kita jaga Kamtipmas, jauhi perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita. Sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak hebat yang ada di Polsek Tastim. Jauhlah perbuatan-perbuatan anarkis. Itu sebagai wujud rasa terima kasih kita. Jadilah kita sebagai teman yang baik dengan institusi ini. Jadilah kita teman yang baik dengan aparat. Sebagai teman yang baik, kita jangan saling menjatuhkan. Apalagi teman sudah berbuat baik untuk kita, mari kita jaga kepercayaan itu. Sebelum saya akhir live, saya baca dulu komentar dari Mas Bobin. Mas Bobin ini ada di mana? Di Peru kah? Atau di mana ini? Saya kira melarikan diri semasa masih di bawah kekuasaan Buser. Kalau sampai kantor para pelaku melarikan diri, berarti Pak Presiden yang bisa menjelaskan publik. Masyarakat Belu, oke siap, Vicky, lanjutkan. Oke. Ya baik, nanti silakan Mas Bobi tanyakan langsung. Ya, saya di akhir live saya menyampaikan kepada publik, kalau bisa bapak mama, bapak-bapak dari instansi manapun, ada hal-hal yang baik untuk kemajuan Rabelu lakukan, sampaikan kepada saya. Biar saya menyampaikan kepada publik hal-hal yang baik. Ini bukan pencitraan. Ini memotivasi agar kita semua berlomba-lomba untuk berbuat untuk kemajuan Rabelu. Dan saya juga mengharapkan kepada publik di akhir live ini, tahun politik, pilihlah Bapak Ibu anggota DPRD yang betul-betul menyuarakan kepentingan masyarakat kecil, yang betul-betul selalu hadir dan menyuarakan apa yang menjadi harapan dari Bapak Ibu yang sudah mendukung menjadi
DPRD. Dan saya titip untuk DPR RI, saya mohon kepada semuanya. Marilah kita pilih ayam jago kita yang ada di Belu. Yang rumahnya juga ada di Belu. Dan ketika misalnya dia terpilih, dia menjadi pun, kita bisa tahu dia pun rumah di sini. Supaya kita tidak pusing carinya di mana. Jangan sampai sudah jadi, kita pilih orang luar dari daerah Rai Belu. Nanti tiba-tiba kita mau ketemunya di mana. Sudah saatnya kita bergandeng tangan. Kita satukan tekad dan prinsip, kita pilihlah perwakilan kita yang ada di sini. Silakan menentukan sendiri. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Selamat malam, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.